Apakah kamu pernah dibanding-bandingkan nih? Maksudnya, "Oh, temenmu loh bisa segini," gitu. "Oh, orang tuaku ini kok nuntut sih?" Maksudnya, kok nuntut nilaiku sehari aja belum tentu ngomong-ngomong, misalnya, "Pa, makan," cuman gitu tok. Apalagi kalau orang tua sudah nggak ada, kita akan menyesal. Jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa membeli barang antik. Shalom teman-teman. Kembali lagi ke A3, Authentic and Aesthetic. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial kita. Siapa? Ayo yang tahu. Ya. Dan dia adalah Victor. Oke, ya jadi kita hari ini akan membahas tentang hubungan dengan orang tua. Nah, selama pandemik ini nih, bagaimana sih hubungan kamu dengan orang tuamu? Ya, yang pasti kita semakin semakin banyak waktu lah di rumah, jadi semakin banyak relasi kita dengan orang tua gitu loh, daripada sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan kita kayak melakukan aktivitas kuliah lah, kalau saya seperti kuliah atau les atau apapun itu kan jadi relasi sama orang tua akan berkurang. Kalau di rumah kan setidaknya meskipun kita kuliah atau apapun kan tetap kita meskipun di sela-sela kuliah bisa berkomunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasinya lebih intens gitu. Oke. Nah, dari selama pandemik ini nih, kira-kira kebiasaan atau kegiatan apa aja sih yang sering kamu lakukan dan orang tuamu lakukan bersama? Dilakukan ya kayak apa namanya? Ya kayak kalau di rumah sekarang ya lebih banyak ngobrol lah. Lebih banyak ngobrol maksudnya tentang tentang apa yang belum pernah dibahas pokok sebelumnya. Kalau sebelum corona itu kan kita cuman kadang ya di rumah ngomong seperlunya aja kan gitu loh. Tapi kalau setelah corona ini ya jadi banyak ngomong kayak tentang masa depan lah, apalah gitu. Pokok intinya tentang anak-anak dan keluarga gitu. Oke. Nah, selama aktivitas atau kegiatan itu pasti kan ada beberapa hal yang kamu sukai dari orang tuamu. Nah, kira-kira apa aja sih yang kamu sukai dari orang tuamu? Yang saya suka itu ya kayak kalau kita lagi kumpul itu sukanya kita membahas sesuatu sebenarnya yang nggak berat-berat gitu loh. Kayak ya kita guyonan apa itu yang membuat saya di rumah itu maksudnya merasa senang gitu loh. Hal yang menyenangkan dan menurut saya ya seperti itu. Setiap anak-anaknya ngajak ngomong gitu kalau memang waktunya guyonan ya guyonan gitu. Jadi suasana rumah tuh lebih lebih cair gitu. Jadi nggak selalu melulu hal-hal yang serius gitu. Oke. Berarti dari kamu dan orang tuamu sendiri untuk kebahagiaannya lebih ke arah guyonan atau mungkin ada hal lain yang bisa membuat kamu dan orang tuamu bahagia dan tertawa? eh Ya ada sih tapi ya kan nggak bisa disebutkan satu-satu ya. Setiap orang kan sendiri-sendiri gitu loh. Ya susah untuk menjelaskan. Tuh. Oke, nah tadi kan kalau misalkan yang kamu sukai dari orang tuamu adalah ketika kalian berkumpul bersama, kemudian kalian berbicara lebih dalam, terus juga kadang-kadang diselingi dengan guyonan. Nah, Hmm. kira-kira hal apa sih yang tidak kamu sukai saat bersama orang tuamu atau dari yang kamu pikir kamu tidak suka dari orang tuamu? Ya gimana ya kadang namanya orang itu kan apa namanya mempunyai mood sendiri-sendiri ya kadang ya. Ya contohnya kalau di rumah gitu misalnya mama atau papa gitu ya misalnya lagi nggak mood gitu. Ya kalau diajak guyon kalau nggak mood kan ya nggak enak gitu loh.
akhirnya jadi ya nggak jadi bercengkrama lah istilahnya gitu. Jadi ya akhirnya wayanya waktunya omong-omongan jadi diem-dieman gitu. Itu yang saya kurang suka sih. Nah, kalau diem-dieman tuh biasanya sebagai seorang Victor, apa yang kamu lakukan biar apa ya, mencair gitu suasananya, nggak kayak es Ya, gitu, kan kasihan. ya saya sih kalau saya ya saya diemkan dulu. Lama-lama kan ya mereka apa namanya nyadar-nyadar sendiri gitu. Saya biarkan dulu aja kalau saya gitu. Oke. Nah, eh, kan kalian selama pandemik ini juga kan otomatis quality time-nya lebih banyak kan ya. Ya. Nah, kira-kira nih pasti kan ada perbedaan pendapat gitu. Atau Hmm. misalkan ketika kamu ingin sesuatu nih, tapi orang tuamu gak setuju. Nah, sebagai seorang anak atau sebagai seorang Victor, bagaimana kamu menyikapinya atau apa hal yang akan kamu lakukan? Kalau sejauh ini sih kalau masalah kadang ya mestilah namanya di keluarga ya ada pendapat anak tuh kadang disetujui kadang tidak. Ya tapi ya kalau memang kalau saya ya kalau menurut saya memang itu benar dan baik ya ya saya apa namanya omong pelan-pelan lah. Pertama meskipun tidak boleh ya bilang pelan-pelan kalau gini 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 gimana gitu. Lama-lama kalau kita memang maksudnya itu benar dan baik buat kita itu pasti akhirnya sejalan kok mendapat. Karena dengan menurut saya dengan apa namanya dengan berkomunikasi itu kan memang tujuannya untuk memecahkan perbedaan pendapat seperti itu. Lah kalau kita kayak sebelum corona kayak apa namanya bercengkramannya kurang gitu. Jadi eh untuk memecahkan perbedaan pendapat itu agak susah. Kalau sekarang ya lebih gampang gitu. Oke, berarti salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara komunikasi. Nah, Oke. Nah, eh mau nanya nih beberapa pendapat kamu tentang misalkan ada seorang ada orang tua yang eh overprotective sama anaknya. Apakah hmm, kamu pernah mengalami kondisi itu? Kalau pernah dan kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di situasi seperti itu? eh, kalau saya sih kalau pas kecil ya saya menurut saya itu overprotective. Tapi kalau sekarang menurut saya orang tua saya ya enggak lah. Kalau misalnya overprotective menurut saya ya kalau ya itu tadi saya biarkan dulu. Maksudnya kalau menurut saya itu baik dan benar menurut saya ya sudah. Saya biarkan dulu nanti saya ajak omong lagi gitu aja sampai nanti orang tua saya kan kalau mikir kalau baik dan benar ya sudah pasti dibolehi gitu loh. Oke, jadi kalau menurut kamu sendiri, apakah overprotective itu baik untuk anak atau memang ada saat-saat tertentu orang tua harus overprotective kepada anaknya? Nah, ada jenjang waktu tertentu ya maksudnya untuk orang tua itu bisa overprotective atau tidak. Contohnya kalau misalnya kalau anak masih kecil, kalau menurut saya ya overprotective itu ya perlu menurut saya. Soalnya kadang kan anak masih kecil tuh kan nggak tahu batas gitu loh. Kalau ya overprotectivenya tapi jangan terlalu apa namanya jangan terlalu menekan anak lah overprotectivenya. Tapi kan kalau kalau udah gede, udah tahu batasan, udah tahu eh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, ya sebaiknya ya jangan overprotective. Ya apa namanya ya dilihat aja. Pokok benar ya. Kalau benar ya diteruskan, kalau nggak benar ya dibilangi secara baik-baik. Oke. Itu. Nah, mau nanya lagi nih pendapat kamu tentang orang tua yang pilih kasih. Nah, kita tahu kan kalau Victor ini kan punya saudara. Mm. Nah, otomatis orang tua itu mungkin lebih sayang sama adik atau lebih sayang sama kakak atau apa ya bisa dibilang menganak emaskan anaknya yang satu sementara yang anak lain tidak. Nah, kalau dari Victor sendiri, apakah kamu pernah mengalaminya? Nah, kalau kamu pernah mengalaminya, apa yang akan kamu lakukan ketika di situasi itu?
Kalau dibilang mengalami pilih kasih, mungkin semua kalau anak kecil dibilang, pasti dia mikir, "Oh, orang tuaku ini pilih kasih, lebih sayang sama adikku, lebih sayang sama kakakku." Padahal sebenarnya ya enggak, orang tua ini kalau sudah gede gini, kayak Victor gini sudah tahu lah. Maksudnya orang tua ini bukan pilih kasih sebenarnya, orang tua ini tahu apa yang kita butuhkan, setiap anak kan berbeda. Jadi tahu apa yang dibutuhkan gitu loh. Kalau kita masih kecil pasti kita mikir, "Oh, orang tua ini pilih kasih." Padahal ya enggak. Kalau udah gede kita nyadari, "Oh, orang tua ini bukan pilih kasih, tapi sebenarnya mereka tahu apa yang anaknya butuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan dengan anak itu," gitu loh. Kan setiap anak berbeda-beda kebutuhannya. Oke. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau pilih kasih itu hanya perspektif dari teman-teman saja. Menurut Kembali lagi itu semua bergantung kepada orang tua teman-teman. Nah, selanjutnya mau nanya lagi nih pendapat kamu tentang orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya. Maksudnya membanding-bandingkan anaknya. Misalkan ketika nilai kamu 100 gitu. Atau ketika kamu punya jabatan yang kurang penting gitu di dalam suatu organisasi. Terus orang tuamu lebih memilih anak tetangga yang misalkan nilainya bisa 200 atau jabatannya lebih tinggi. Nah, apakah kamu pernah dibanding-bandingkan nih dengan anak tetangga atau rumput hijau sebelah gitu? Kalau pernah, kira-kira kamu akan melakukan apa? Pernah ya, pasti pernah lah. Maksudnya ya seperti itu tadi toh, maksudnya, "Oh, temenmu loh bisa segini," gitu. "Kamu kok nggak bisa?" Itu pasti pernah. Cuman ya, apa namanya, kalau waktu itu ya saya mikirnya ya, "Oh, orang tuaku ini kok kok nuntut sih?" Maksudnya, "Kok nuntut nilaiku segini sih?" Padahal aku ya aku maunya bisanya segini gitu loh. Tapi dari berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, saya itu mulai berpikir begini, eee, orang tua ini sebenarnya menurut saya ya bukan bukan membanding-bandingkan dengan anak sebelah atau gimana ya, atau rumput tetangga, rumput hijau sebelah gitu ya. Eee, Cuman menurut saya orang tua itu sebenarnya tahu kapasitas kita, tahu kemampuan kita. Jadi yang dipermasalahkan orang tua kita sebenarnya itu bukan banding-bandingkan itu untuk supaya kamu harus lebih tinggi dari ini, karena kamu sebenarnya orang tuamu tuh tahu kalau kamu tuh bisa, cuman kamu kurang effort gitu loh. Ya memang beberapa kasus memang ada sih orang tua yang, saya tahu memang kadang ada orang tua yang nuntut anaknya tuh yang nggak masuk akal gitu ada. Cuman ya balik lagi, ya kita ambil aja lah sisi positifnya, mungkin orang tua kita tuh tahu sisi kemampuan kita tuh seberapa. Jadi kalau menurut saya seperti itu tuh malah kadang menjadi motivasi ya kalau menurut saya. Maksudnya, "Oh, iya ya, aku ini sebenarnya bisa," gitu loh. Jadi dalam pikiran saya tuh terpacu gitu loh. Terpacu untuk, "Oh, aku harus bisa. Orang ini aja bisa, masa aku nggak bisa?" gitu. Kalau saya ngambil sisi positifnya begitu sih. Oke, ya. Jadi benar banget nih teman-teman, ketika orang tua teman-teman mungkin mulai membandingkan teman-teman dengan rumput tetangga atau dengan anak yang lainnya. Nah, teman-teman bisa coba untuk mengambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Oke. Nah, selanjutnya nih mau nanya pendapat kamu lagi tentang pernahkah orang tua kamu bertengkar atau teriak-teriak atau marah-marah di depan anak-anaknya? Kalau pernah, kira-kira dari kamu sendiri sebagai anak, adakah rasa trauma atau rasa yang membuat kamu insecure atau sebagai macamnya begitu? Kalau pernah ya pas apa namanya, kalau pernah melihat orang tua bertengkar, oh ya pasti itu. Nggak mungkin di rumah itu nggak pernah orang tua bertengkar tuh nggak mungkin. Namanya juga manusia pasti berbeda pendapat ya. Eee, tetapi kalau untuk trauma sih tidak ya. Soalnya apa, saya mikir juga,
kalau saya besok berkeluarga seperti mereka, ya saya juga pasti pernah bertengkar sama istri saya, itu sudah pasti. Karena ya itu tadi, berbeda pendapat tuh pasti. Cuman kan apa namanya, bagaimana seorang seorang suami dan istri itu kan menyelesaikan masalah itu gitu loh. Kalau bertengkar lalu tidak berkelanjutan ya selesai, ya enggak masalah menurut saya. Saya enggak trauma sih lihat orang tua bertengkar, itu biasa saja. Soalnya saya pasti mengalami besok. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada anak yang trauma karena orang tuanya bertengkar di depan dia. Nah, kira-kira kalau kamu sebagai seorang anak ditempatkan sebagai anak itu, apa yang kira-kira akan kamu lakukan untuk menyembuhkan rasa trauma itu? Hmm, gimana ya? Kalau anak trauma ini memang kan agak susah ya. Maksudnya dia trauma untuk melihat orang tuanya bertengkar. Tapi ya kembali lagi harus ada seseorang yang menasehati dia bahwa seperti itu tuh sebenarnya biasa. Tapi yang penting kan gini, eh, bukan bertengkar yang sampai berkelanjutan dan akhirnya berakibat yang fatal gitu. Kalau itu sih sudah beda anu ya, sudah beda sudah beda jalur lah kalau seperti itu. Oke. Nah, sekarang mau nanya lagi nih, dari kamu sendiri, kira-kira hal apa sih yang kamu harapin, kamu inginin dari orang tuamu? Semua anak ya pasti ingin lah orang tuanya itu akur-akur saja. Maksudnya tidak bertengkar lah, saling mengerti gitu sama anak sama anu. Itu sih ya keinginan saya seperti itu. Cuman ya memang realitanya tidak mungkin 100% seperti itu. Intinya kalau saya ya akur sama keluarga, sering berkomunikasi. Kalau saya sendiri menurut saya keluarga saya ya sudah cukup baik lah untuk seperti itu. Untuk keakuran dan keharmonisan lah di dalam keluarga itu sudah cukup menurut saya. Sudah lebih dari cukup bahkan. Oke, jadi keluarganya Victor atau orang tuanya Victor ini sudah cukup baik dalam keharmonisannya, teman-teman. Nah, sekarang mau nanya lagi nih, kalau misalkan eh, 3 kata nih, 3 kata yang bisa menggambarkan orang tuamu, kira-kira kata apa aja itu? Jadi misalkan dari aku nih, misalkan aku menggambarkan orang tuaku, respect misalkan. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau dari kamu apa kira-kira? Eh, Orang tua saya tuh kalau saya gambarkan ya ibarat ya seperti apa namanya, bapak lah yang mengajari murid-muridnya gitu kalau dalam kitab itu ya. Jadi dia mengajari anak-anaknya itu sesuai dengan firman Tuhan gitu kalau menurut saya. Oke, ya. Nah, sekarang mau tanya lagi. Nah, tadi kan kamu sempat menyebutkan kata harmonis. Iya. Nah, dari kata-kata itu, harmonis itu kan bisa diartikan hubungan baik dengan orang tua. Nah, kalau dari kamu sendiri, apa sih arti dari hubungan baik dengan orang tua? Maksudnya seperti apa yang bisa dikategorikan seorang anak memiliki hubungan baik dengan orang tuanya? eh Menurut saya ya harmonis itu anak ke orang tua itu ya apa namanya, kalau dilihat tuh seperti dekat dengan orang tua gitu loh. Kadang kan ada anak yang istilahnya tuh bukan kita menjelekkan, kadang ya kadang ada anak yang sama orang tuanya tuh nggak deket, kayak sehari aja belum tentu ngomong-ngomong, kayak kayak ngomong ya sama misalnya pa makan, pa apa namanya aku keluar, cuman gitu toh. Kalau gitu-gitu aja kan menurut saya itu kayak ya apa ya, ke orang tua kayak
kurang harmonis gitu loh, kurang kurang dekat lah bersama orang tua. Jadi keharmonisannya kurang. Karena kan keharmonisan itu kan artinya kan apa namanya? Harmoni ya. Harmoni itu kan serasi kan kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita nggak pernah komunikasi, gimana kita bisa serasi dengan anggota keluarga kita begitu? Oke, ya. Mungkin dari Victor ada kata-kata spesial atau kata-kata tambahan yang mau disampaikan buat teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini. eh Kalau menurut saya ya apa namanya? Jang, jangan pernah eh jangan pernah melewatkan setiap kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Karena berkomunikasi dengan orang tua itu penting. Karena setelah kita menikah, kita berkomunikasi dengan orang tua itu pasti jarang. Berkomunikasi dengan orang tua sudah jarang, apalagi kalau orang tua sudah nggak ada. Itu pasti kalau kita nggak pernah komunikasi sama sekali, kita akan menyesal. Karena selama hidup mereka, kita tidak pernah membuat mereka merasa dekat dengan kita gitu. Kalau orang tua sebenarnya diajak komunikasi dengan anak itu pasti mereka tuh bagaimana ya? Mereka merasa bahagia gitu loh. Dengan komunikasi saja sudah cukup menurut mereka. Jadi pesan saya ya jangan pernah melewatkan itu, jangan melewatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kalau bisa berkomunikasilah sebanyak-banyaknya dengan orang tua saat ini, mumpung masih di tahap usia remaja ya, di usia remaja masih belum belum berkeluarga atau apapun. Karena kalau sudah berkeluarga itu sudah beda, pasti berkurang lah waktu komunikasi. Gitu. Oke, ya. Jadi dari hari ini nih teman-teman, kita bisa mengambil kalau hubungan yang baik dengan orang tua itu ketika kita benar-benar mau berkomunikasi dengan orang tua kita, ketika kita mau menyampaikan segala sisi kita sebagai seorang anak, walaupun mungkin terkadang orang tua akan menanggapinya dengan respon yang berbeda-beda pula, tapi kita percaya aja kalau Tuhan pasti punya cara tersendiri untuk orang tua kita sehingga orang tua kita bisa memahami apa yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil hari ini. Semoga teman-teman terberkati juga. Dan kalau dari saya, sharing adalah hal yang paling baik untuk bisa merubah teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau sharing segala sesuatunya, teman-teman bisa mengubah diri teman selangkah lebih maju daripada teman-teman yang dulu.